Good morning everybody, how are you today? Bapak berharap kamu semua baik-baik saja. Di dalam pertemuan kita hari ini, kita ambil judul translasi atau disebut juga pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Yang pertama, sifat-sifat translasi. Sifat-sifat translasi sebagai berikut. Pertama, jika AB ditranslasikan menjadi A aksen B aksen, maka garis AB sejajar dengan garis A aksen B aksen. Ya, garis AB ditranslasikan menjadi A aksen B aksen, maka garis AB sejajar dengan garis A aksen B aksen. Yang kedua, luas benda bayangan sama dengan luas benda aslinya. Ini jika kita mentranslasikan sebuah bangun. Tadi yang bagian A itu yang kita translasikan sebuah garis. Yang B ini yang ditranslasikan sebuah bangun, sehingga kita bicara luas. Yang ketiga, bayangan kongruen dengan benda asal. Kalau dikatakan kongruen, berarti semua dari bangun tersebut sama persis. Bukan hanya kategori sebangun, tetapi sama persis. Makanya ini memperkuat poin A dan poin B. Kalau bayangannya sama luasnya dengan yang asli, maka bangun itu disebut kongruen. Yang D, seluruh titik pada benda yang ditranslasikan ikut bergerak dalam arah dan jarak yang sama. Seluruh titik akan bergerak dalam arah dan jarak yang sama. Bagian berikutnya, dua atau lebih translasi yang berangkai dapat diwakili oleh sebuah translasi. Nanti kita pelajarin ini. Dua atau lebih translasi artinya jikalau titik tersebut, bangun tersebut atau garis tersebut ditranslasikan sebanyak 2 kali, maka bisa diwakili sebuah translasi. Tetapi diwakili sebuah translasi, ingat kedua translasi itu harus kita jumlah terlebih dahulu. Nanti kita lebih jelasnya masuk ke contoh soal bagian E ini. Yang bagian F, pada translasi dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, maka komponen X positif itu ke arah kanan, komponen X negatif itu ke arah kiri. Komponen Y positif ke atas, komponen Y negatif ke bawah. Artinya, jika translasi dalam bentuk pasangan bilangan X, Y atau XY berarti ada hubungannya terhadap koordinat kartesius. Nilai X positif di koordinat kartesius pasti dia ke kanan. Nilai X-nya negatif di koordinat kartesius pasti dia di kiri. Itu maksudnya ini poin F. Berarti translasi ini ada hubungannya dengan koordinat kartesius. Kedua, menentukan bayangan hasil translasi. Ini kita sudah masuk menentukan bayangan. Misalkan X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser koordinat Y sejauh B, sedemikian sehingga diperoleh titik A aksen X tambah A, Y tambah B. Secara notasi dilambangkan dengan begini. Dibaca
titik A, X, Y ditranslasikan terhadap nilai A, B. Sehingga bayangan A atau A aksen itu X tambah A, Y tambah B. Jadi simpel nak untuk memahaminya. X tambahkan dengan A, Y tambahkan dengan B, maka akan ada nilai atau titik bayangan B. Kita ambil contohnya. Titik A, 6 negatif 9 ditranslasikan oleh nilai translasi negatif 5, negatif 7. Ini T besar ini dinyatakan nilai translasi. Tentukan bayangan titik A. Kita jawab. Ini soalnya. Maka kita tentukan dulu nilai X, nilai Y, nilai A, dan nilai B. Maka nilai X itu 6, nilai Y itu negatif 9, nilai A itu negatif 5, dan nilai B negatif 7. Nanti kita langsung masuklah ke rumus. Bahwa X aksen atau bayangan setelah ditranslasikan menjadi 6 tambah negatif 5. Tadi rumusnya adalah X tambah A. Ini X-nya 6, A-nya negatif 5. Makanya 6 tambah negatif 5 sama dengan 1. Nilai Y atau titik pada Y akan berpindah sesuai dengan nilai translasinya juga, di mana Y-nya itu adalah negatif 9 tambah negatif 7. Ini negatif 9 tambah negatif 7, kita tadi sudah dijelaskan bahwa ini dapat Y tambah B. Y tambah B. Maka hasilnya itu negatif 16. Jadi bayangannya adalah titik A aksen 1, negatif 16. Kita ambil contoh yang kedua. Titik K negatif 10, 12. Ditranslasikan oleh nilai translasi negatif 3, 6. Tentukan bayangan titik K. Kita tentukan dulu nilai X, Y, A, dan B. X-nya negatif 10, Y-nya 12, A-nya negatif 3, B-nya 6. Maka kita masuk ke dalam rumusnya. K, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka K aksen X tambah A, Y tambah B. Kita substitusi nilai X, nilai Y, nilai A, nilai B sesuai dengan soal. Maka hasilnya adalah K negatif 10, 12 ditranslasikan terhadap nilai translasi negatif 3. Maka K aksen atau titik pada bayangan tersebut adalah X-nya itu negatif 10, berarti negatif 10 tambah A-nya itu negatif 3, Y itu 12 tambah B nilai 6. Maka hasilnya adalah K aksen negatif 13,18. Jadi boleh kita pakai langsung begini bentuknya, atau boleh kita pecah-pecah. Kita tadi satu-satu X tambah A, Y tambah B, baru kita bikin kalimatnya. Maka bayangan dari A aksen boleh begitu dan boleh langsung demikian. Jadi bayangannya adalah titik K aksen negatif 13,18. Yang berikut atau bagian B, translasi AB dilanjutkan dengan CD. Dapat diwakili oleh sebuah translasi yaitu AB tambah CD sama dengan AB tambah CD. Jadi jelas ya nak ya, poinnya sangat jelas. Ini pengertiannya adalah jika sebuah titik, garis atau bangun ditranslasikan sebanyak 2 kali, nah ini ditranslasikan sebanyak 2 kali, maka nilai translasinya kita jumlah. Nanti soalnya selalu kata ditranslasikan, nilai ini dilanjutkan. Nah, berarti itu berdua kali, bukan sekali ditranslasikan, tetapi sebanyak 2 kali. Soalnya itu
nanti jelas. Dilanjutkan. Ada kalimat dilanjutkan, berarti dia ditranslasikan sebanyak beberapa kali. Tidak hanya 2 kali, boleh sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Kita ambil contohnya. Titik B negatif 5,4 ditranslasikan oleh nilai translasi pertama 5 dan 7. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini bunyi dilanjutkan dengan translasi nilai T2 negatif 6 negatif 4. Tentukan koordinat bayangan dari titik B. Nah, kan itu. Dari soal ini jelas bahwa titik B yang di titik negatif 54 ditranslasikan sebanyak 2 kali. Ada kata dilanjutkan. Maka kita harus menjumlah dulu yang namanya nilai kedua translasi. T1 tambah T2. Kita jawab. Ini tadi T1 57 tambah T2 negatif 6 negatif 4. Maka 5 tambah negatif 6 ini negatif 1, 7 tambah negatif 4, 3. Baru kita masukkan dengan rumus. Nilai B tadi negatif 5, 4. Sekarang ditranslasikan T negatif 1, 3. Bukan lagi T1 ataupun T2, tetapi translasi dari penjumlahan kedua translasi. Maka B aksen itu adalah negatif 5 tambah negatif 1, 4 tambah 3. Maka B aksen itu berada pada titik negatif 6, 7. Jadi sangat jelas begini ya nak ya. Contoh soalnya selalu ada nanti kalimat dilanjutkan. Berarti dia ditranslasikan sebanyak 2 kali atau digeser sebanyak 2 kali. Tapi jangan kamu kerjakan satu persatu, ditranslasikan dulu terhadap T1, ditranslasikan terhadap T2, terlalu panjang. Bukan salah, saya tidak bilang itu salah, tetapi prosesnya panjang. Yang lebih gampang langsung kita jumlahkan nilai translasinya. Itu cara lebih gampang. Bapak tidak bilang bahwa kalau ditranslasikan satu-satu jadi salah Pak, bukan. Benar, tapi panjang alurnya. Yang gampang kita jumlah dulu kedua translasi tersebut, baru kita masuk ke rumus bakunya. Jadi buat anak didik kami, ini tolong dipahami, dicatat dengan rapi, jangan sampai kamu ringkas, karena ini semua poin-poinnya sangat penting di dalam translasi. Di Bapak harap jangan ada meringkas dan jangan ada asal-asal menulis. Kalau kamu belum paham, bisa diputar-putar kembali dari video ini. Terima kasih.